dan juga ada saat kita menuai apa yang dari pekerjaan kita menerima berkat-berkat jasmani, terutama berkat rohani. Jadi Tuhan itu Allah yang maha adil ya tuh, saudara. Tuhan yang Amin. maha mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Jadi salah kalau kita berpikir justru kenapa ikut Tuhan seperti teologi kemakmuran ya. Maunya hidupnya enak terus. Maunya hidupnya bahagia terus. Maunya di saat dia minta sama Tuhan, dia berdoa, maunya langsung dijawab oleh Tuhan doanya. Salah. Maunya Ketika instan ya. instan. Saudara kalau berdoa pasti ada 3. Tuhan jawab iya, Tuhan jawab tidak, dan Tuhan bilang, wait, tunggu, sabar, tunggu. Betul. Nah, jangan maunya menuntut langsung instan, prosesnya cepat seperti membalikan telapak tangan. Begitu kita minta, maunya langsung dapat jawaban dari Tuhan, langsung dikasih. Nggak begitu juga ya, saudara. Justru nggak ada tantangannya kalau bagi saya. Jadi, Gaya menurut super saya, nih ya. kalau kayak pop mie juga langsung diseduh air panas, dia langsung Beda goreng-goreng. kalau masak super mie sama masak RW. Bedanya. RW yang Oh, ini udah lebih lama. panjang prosesnya. Prosesnya lama itu. Makan Tapi waktu. enaknya. Nikmatnya luar biasa ya. Ya. Kembali lagi ke ayat-ayat ini, saudara. Tuhan adil ya. Di situ dibilang ada waktu untuk kita menangis, ada waktu untuk kita tertawa. Nah, saudara, kalau mungkin engkau sekarang ada di fase di mana kita sedang diuji dengan persoalan rumah tangga, badai, ekonomi yang belum berakhir seperti pandemi di Indonesia yang sudah ulang tahun kesekian. Saudara, lihat. Corona selahir di Indonesia setahun lebih nih. Tetapi ada ayat-ayat yang di lain di Mazmur, tidak selamanya Tuhan biarkan orang benar itu goyah. Amin. Amin. Dan tidak pernah dia membiarkan anak cucunya meminta-minta. Ada satu jaminan firman di sana. Kalau kita diizinkan menangis, bercucuran air mata, pasti kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Wow, haleluya. Seperti pelangi sehabis hujan. Di balik duka cita, pasti ada sukacita menanti. Amin. Yes, mantap. Saya suka sekali lagu ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di saat Tuhan izinkan kita dalam kondisi yang terpuruk mungkin, sakit, atau tidak punya uang sama sekali sehingga harus berhutang, meminjam kiri kanan atau kredit, saudara tidak usah berontak, tidak usah malu, tidak usah menggerutu, tidak usah ngedumel, bersungut-sungut, tetapi justru kita dilihat kedewasaan karakter kita, rohani kita di saat masalah itu datang. Apakah kita tahan uji? Apakah kita mempunyai sikap hati yang mau menerima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela dibentuk? Saudara dan Tuhan yang bisa tahu. Saudara jawab aja dalam hatimu. Jadi kita introspeksi, saudara. Ini ayat-ayat ini sungguh luar biasa kalau kita maknai dengan telinga dan mata hati yang dewasa, yang rohani. Kita belajar peka, saudara. Karena ayat-ayat ini mencakup siklus kehidupan manusia. Siklus kehidupan manusia, ada waktu kita menyimpan, ada waktu kita membuang, ada waktu kita di sana dikatakan membiarkan rugi, di saat kita sudah mencari. Ada pengalaman-pengalaman seperti saya bagikan, kesaksian dari beberapa pengusaha. Ketika mereka sukses sekarang di titik yang sukses, mereka sudah lewati fase-fase di mana mereka berjuang dan berjuang, mereka ditipu, habis-habisan uangnya. Mereka harus meminjam kiri kanan, hutangnya dolar berapa ratus juta. Mereka mulai lagi dari nol, merangkak lagi dari bawah, sampai sekarang di saat titik sukses pencapaian. Dan jangan saudara lihat pas saat sukses sekarang. Justru kita harus flashback di masa-masa yang lampau. Bagaimana perjuangannya dia, bagaimana banting tulangnya dia, asam manis, asam pahit kehidupan, pahit manis kehidupan sudah dilewati. Asam garam kehidupan. Jadi perjuangan itu kita harus membayar harga yang mahal. Bayar saudara harga yang mahal. Jangan ikut Tuhan maunya happy ending, maunya di saat
kita lagi happy-happy, lagi suka-suka cita, lagi banyak doi, baru setia ibadah. Tapi giliran kere, giliran lagi susah, lagi sakit, nggak mau ibadah, boro-boro ibadah, doa aja males. Nah itu bahaya. Ya. Ha-ha. Bahaya. Jadi harus introspeksi lagi, koreksi diri lagi. Karena tidak ada satu manusia pun yang punya kekurangan, yang sempurna. Pasti semua punya kekurangan. Betul. Tidak ada yang nobody's perfect. Kita semua masih punya kelemahan. Kita masih punya yang namanya keterbatasan. Tetapi jangan jadikan kelemahan diri kita, keterbatasan kita untuk membuat hubungan kita jauh daripada Tuhan. Salah. Tetapi justru di saat kita punya keterbatasan, kekurangan, dan kita punya kelemahan, justru kita katakan pada Tuhan, ini aku, hamba-Mu. Aku tidak mampu tanpa Tuhan. Di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak ada arti apa-apa. Kalau kita berkata seperti itu, maka Tuhan yang akan mengcover hidupmu. Tuhan yang akan mengcover sedemikian rupa. Sungguh indah dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Kalau saudara berbicara mengenai ini, ada saatnya kita di ayat-ayat yang selanjutnya ada waktu untuk berdiam diri. Dan ada waktu untuk berbicara. Saudara, ini pribadi saya share. Kalau saya sendiri ditanya, kalau ketika punya masalah seperti apa? Saya yang pertama, kalau saya punya masalah, saya selalu berdiam diri. Dan yang kedua, saya pasti ambil waktu doa puasa. Saya kuncinya selalu dari dulu. Selalu kuat sekali yang namanya puasa. Bukan berarti sok-sokan mau ambil puasa-puasa terus, bukan. Tetapi karena saya sadari tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau doa puasa lebih intensitas hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat juga. Dan saya akan terus belajar menggali apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara, kalau berbicara berdiam diri, ada satu kalimat bahasa Inggris yang saya sering suka kalau ditempel-tempel di gedung-gedung atau di mall-mall, tapi jarang di mall, kebanyakan gedung-gedung untuk event-event, selalu dibilang silence is gold, speech is silver. Berdiam diri itu emas. Banyak berbicara itu silver, kategori perak. Kadang orang berdiam diri bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Justru di saat dia berdiam diri, dia mau koreksi diri. Dia mau introspeksi. Dia mau merenungkan betapa kebaikan Tuhan ada dalam hidupnya. Justru dalam banyak bicara, ayat-ayat di Amsal juga bilang, dalam banyak bicara kita justru ada pelanggaran-pelanggaran, ada kesalahan-kesalahan. Belum tentu orang yang banyak bicaranya itu dia paling fasih lidah, dia paling benar. Belum tentu. Tidak jadi jaminan ya, saudara. Ketika dia berhikmat, dia smart, terus dia banyak mulut, istilahnya bicara yang lebih banyak, no action, talk only. Banyak gaya, tapi bicara sedikit gaya, tapi bicaranya banyak. Ada juga yang harmoko, hari-harinya omong kosong. Nah itu lebih bahaya lagi. Bahaya lagi. Harus balance ya antara bicara sama sikap. Jadi harus ada keseimbangan. Hati kita memang harus seimbang ya. Ya, that's right. Jadi harus balance, harus ada keseimbangan. Orang menilai kita juga dari tutur kata benar. Orang menilai kita dari kita berbicara benar. Biasanya orang yang berpendidikan, orang yang suka menyelidik firman Tuhan atau yang suka membaca, tutur katanya dan kalimat-kalimatnya itu beda dengan orang yang mohon maaf, yang sekolahnya mungkin hanya tamat yang rendah, beda ya. Tapi tidak menjamin ketika orang yang tidak bersekolah atau yang berpendidikan rohaninya nol, tidak. Ada orang yang dari pedesaan, dari kampung-kampung, dari hutan-hutan, justru rohaninya mereka yang lebih dewasa daripada yang hidup di kota. Iya betul, itu fakta ya, realita yang ada. Iya, itu fakta. Dan jangan sombong dulu ketika kita hidup di kota, atau mohon maaf ketika dia punya jabatan di majelis daerah, majelis pusat, atau majelis wilayah. Jangan sombong ketika kita sudah dipercayakan satu kedudukan, jabatan, belum tentu menjamin karakternya itu benar di hadapan Tuhan. Tidak menjamin. Karena justru yang di pedesaan, yang di pedalaman itu, karena mereka tidak terkontaminasi dengan hal-hal duniawi,
dan gadget-gadget mereka nggak punya, teknologinya tidak maju di sana. Lebih tulus Jadi, ya, lebih tulus yes, ya. yes. Jadi mereka intensitas mereka menyembah, berdoa, baca firman, saat teduh, ibadah itu hari-hari. Bahkan kalau di Manado sendiri ya, sudah Pastor Ali tahu lah, kalau di Manado pasti ibadah tiap hari, ya kan? Iya. Beda kalau di kota, ya ampun, boro-boro mau kumpulin di komsel atau kaum wanita yang hadir 1, 2 orang, 3 orang itu udah puji Tuhan. Iya, kalau di Manado, di kampung Mama di Sonder juga setiap saat itu pasti ada rayon, komsel, ibadah ini, ibadah itu, sektor 1, 2, 3. Dan itu sudah ada, dia punya pimpinan rayon, pengurus-pengurusnya, penghubung sedang jemaat, tua-tua sidang, penatua. Itu udah dibagi-bagi tugas mereka. Jadi tidak menjadi jaminan ketika kita hidup di kota, kita berjemaat di gereja yang besar, atau kita punya jabatan yang baik di salah satu gereja, kita dipercayakan, sudah pasti hidupnya kudus, suci, tulus. Belum tentu. Ada kalanya lain di hati, lain di bibir. Karena saya menjumpai beberapa orang yang begitu. Di depan lain, di belakang beda. Ada juga yang bilang serigala berbulu domba. Orang lama dong, cop saya aku. Aduh, bahaya itu saudara. Jadi cobalah bersikap apa adanya saja di hadapan Tuhan. Kalau kita jadi apapun ya. Yes, jadi sekretaris, pengurus natural wilayah, mau MMD, mau apapun, jabatan biasa aja ya kan. Iya. Jangan waktu low profile. Jadi apa-apa, jalannya masih pas udah jadi pengurus. Biasa aja, maksudnya nggak usah terlalu berlebihan, dalam porsi biasa aja, nggak usah berlebihan, natural aja, alami, apa adanya. Ya, apa adanya. Kalau yang begitu justru yang lebih dihargai. Coba saudara lihat Pak Presiden kita Jokowi, walaupun dia orang nomor 1 di Indonesia, tetapi dia masih mau mencintai produk-produk Indonesia, produk lokal dalam negeri. Nggak selama dia mau dari ujung kaki sampai ujung rambut semua yang serba impor, serba ori, serba branded, nggak seperti itu ya. Untung presiden kita low profile juga termasuk. Bukan berarti saya mengagung-agungkan dia, terus dia tidak punya cacat celah, tidak punya kekurangan. Bukan, kita ambil sisi positifnya. Dia saja orang nomor 1 yang punya segalanya, kalau mau dipikir harta bendanya tidak habis 7 turunan, tapi dia bisa berpenampilan secara fisik yang sederhana apa adanya. Apalagi kita yang orang biasa. Biasanya baru jadi apa jalannya udah sebagai overacting. Hati-hati kalau overacting, overweight, waduh. Nah, itu yang bahaya. Itu lebih berbahaya itu kalau itu. Biasa-biasa aja lah. Jadi maksudnya saya ambil contoh Pak Presiden supaya kita bisa ambil teladannya, contoh sikap yang positifnya. Saudara, kembali ke firman Tuhan. Di sore ini saya mau membagikan 2 poin penting bahwa kita harus merenungkan di fase kehidupan kita. Ternyata ada yang namanya poin yang pertama, yaitu segala sesuatu ada waktunya. Amin. Jadi apapun yang kita alami sekarang, mari bersyukur. Mari tetap menerima dengan sukacita. Karena ada waktunya kok. Kita tidak selamanya sakit. Kita tidak selamanya susah. Kita tidak selamanya tertekan batinnya atau hancur hati di hadapan Tuhan. Karena kita menjalani hidup ini perlu yang namanya ada keseimbangan. Kalau hidup kita tidak berjalan dengan seimbang, kita pasti akan jatuh. Dalam segala situasi, segala kondisi di muka bumi ini, kita harus bisa mengendalikan diri ini untuk menghadapi problematika kehidupan. Jadi perlu adanya kuncinya self-control, pengendalian diri. Menghadapi setiap realita kehidupan. Kenyataan mungkin pahit seperti yang saya sudah sharingkan di pertemuan pertama di Facebook, acara program ini Suka-Sukamu Tuhan. Saya katakan di sana, saya sakit autoimun dan juga sakit bagian tulang bahu kanan, tangan kanan. Tetapi saya terima hasil fakta, kenyataan bahwa saya sakit, nggak apa-apa. Dan memang itu harus saya terima kok.
Dan saya tahu ini ada waktunya dari Tuhan. Ada waktu saya Yes, sakit, yes. pasti juga ada waktu Tuhan mau sembuhkan dengan sempurna. Amin, amin. Kesembuhan Yes, ilahi. benar. Amin. Jadi, Betul, betul. kalau saudara yang sedang bahagia, saudara yang sedang punya duit, yang sedang punya penghasilan mungkin besar, saudara hati-hati, engkau hanya bisa menerima itu sesaat, saudara. Mari bersikap sewajarnya, sewajarnya. Jangan berlebihan. Jangan kita merasa sudah memiliki segala-galanya, sudah memiliki semua-muanya, sampai kita lupa akan Tuhan. Wow, bahaya. Itu bahaya Jadi- sekali. Iya, jangan sampai kita sudah punya uang atau punya materi, punya rumah, punya mobil, punya semua serba pribadi. Rumah pribadi, mobil pribadi, apartemen mungkin, usaha mungkin apa. Tetapi itu menjadi satu alat bagi kita untuk kita tinggi hati, sombong, angkuh, menunjukkan eksistensi dirinya melebihi dari segala-galanya. Sehingga kita lupa mengucap syukur. Kita lupa beribadah, kita lupa berdoa, kita lupa menyembah memuji Tuhan, kita lupa siapa sumber dari berkat yang sudah kita terima. Wow, hati-hati, karena ini zaman dimana zaman yang semakin canggih dan teknologi semakin maju. Tetapi ketahui bahwa firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kompleks kehidupan kita itu penuh dengan persoalan yang rumit. Dan kadang-kala tidak bisa dinilai secara akal pikiran kita, logika kita, manusia. Tapi justru ketika kita sedang dalam posisi bahagia, posisi senang, boleh saudara, tidak dilarang kok kita bersuka cita. Tetapi dalam porsi yang seadanya saja, sewajarnya, nggak usah berlebihan. Tidak ada gunanya menyikapi segala sesuatu secara berlebihan. Kalau segala sesuatu disikapi secara berlebihan, pasti tidak akan enak, tidak sedap dipandang juga. Tapi semuanya itu kita kembalikan untuk Tuhan. Kita Amen. kembalikan. Tidak selamanya kita untung, ada kalanya kita merugi. Tidak selamanya kita menangis, ada kalanya kita tertawa. Karena segala sesuatu ada waktunya. Seperti tadi dibilang, kalau kita bahagia kita sikapi secara biasa saja, sederhana atau sewajarnya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita lagi kondisi sedih, lagi berduka cita, atau kehilangan orang yang kita sayangi, entah itu dipanggil Tuhan duluan, keluarga, orang tua, suami atau istri atau anak, sikapi juga dengan sikap yang sewajarnya. Jangan terlalu kesedihan yang waduh dibuat-buat atau ndak war-war dia lakukan gitu loh. Ndak wajar Sampai tapi nangis pakai irama. di Manado banget ya. Waktu masih sehat-sehat nggak mau menangis. Iya, gila kehilangan orang yang kita sayangin sudah di peti mati. Nah, itu Wah, itu tuh. udah mulai dramanya dimulai, skenarionya dimulai, cerita barunya. Sampai ada Semua- cerita begini, Pastor. Ada cerita begini. Sampai dia cerita waktu dia masih kecil, ada cerita sedikit sampai ada contoh Aldi lah yang meninggal, supaya takutnya nanti orang bilang nama tersinggung. ya. Tersinggung ya, tangis. Saya lihat, aduh Aldi, kenapa anak somati belum kawin, dapat anak kecil, anak antar sepeda di depan mama, kok anak bilang ring. Wah, itu Iya. yang drama sekali, itu yang Iya, nggak drama. boleh. Ya, ada juga satu anak pendeta, rekan saya juga, saya tidak sebutkan ABCD-nya namanya. Waktu anaknya meninggal, luar biasa lebaynya ya. Berkelebihan banget dia menyikapinya sampai dia bilang mau bunuh diri lah, sampai dia bilang dia nggak mau ikut Tuhan lagi. Padahal dia sekolah kitab. Tapi tidak menjamin ketika dia hamba Tuhan dan juga dewasa rohani, ketika dia bisa terima dengan tulus peristiwa yang menyakitkan dalam hidupnya, sampai dia menghujat Tuhan. Wow, itu bahaya, danger banget ya. Jadi guys, kalau kita mau menerima situasi kondisi yang sedang kita jalani sekarang, realita kehidupan yang ada, saudara sikapi sewajarnya. Karena segala sesuatu Wajar. pasti ada
waktunya, Waktunya. ada masanya. Jadi nggak selamanya kita sakit, ada salah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan fisik kita. Tidak selamanya orang nggak ada doi, nggak ada duit. Ada kalanya berkat-berkat itu datang dari hal-hal yang kita tidak duga ya. Makanya firman Tuhan bilang jangan mengandalkan orang lain untuk mengandalkan manusia, terkutuk orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri. Justru tetap kita fokus andalkan Tuhan. Amin. Fokus saudara. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Sungguh indah saudara. Justru hal-hal yang kita tidak pikirkan, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Jadi justru yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saudara dan saya, itu yang Tuhan kasih buatmu. Itu yang Tuhan siapkan buat engkau. Asal kita mau kembali lagi mengandalkan Tuhan, berharap, totalitas kita penyerahan diri. Saudara, susah amat sih tinggal menyembah Tuhan, berdoa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kok merasa kadang kala, aduh capek Tuhan, kok harus bangun pagi, kok bangun pagi bete, bosan saya baca Alkitab terus, bosan saya baca saat teduh, bosan saya berdoa, tapi saya tidak terima jawaban. Percuma Tuhan, ikut Tuhan sudah sekian tahun, saya masih begini-begini saja hidupnya. Nah, kalau seperti itu, kembali lagi ke diri masing-masing. Sudahkah saudara hidup benar di mata Tuhan? Sudahkah saudara melaksanakan apa yang menjadi maunya Tuhan atau maunya engkau yang kau laksanakan? Jadi kalau kamu, saudara dan saya berdoa, jangan sesuai keinginan kita, maunya Tuhan, kita yang atur Tuhan, jadinya terbalik. Bukan Tuhan yang atur kita, tapi kita sendiri yang membuat atur Tuhan ya. Iya, mau yang perintah-perintah Tuhan. Orang yang paksa Tuhan suruh adakan sekarang. Tuhan cepet kasih rumah saya sekarang juga gini. Tuhan saya mau begini. Kok jadi kayak kita yang nyonya besar, Tuhan yang jongos. Bahaya ini. Justru kita yang anaknya, kita yang hambanya, kita yang ikut maunya Tuhan, aturan mainnya Tuhan. Sekarang bagaimana kita mau? Ya? Iya, suka-sukanya Tuhan lah, mau gimana? Slowly but sure, walaupun kita seolah-olah lambat, tapi pasti langkah kita itu step by step, ada masa-masanya, ada proses, ada tahapannya yang harus kita lewati. Jadi kalau kita bersungut-sungut gak akan terima hasil yang maksimal, karena kita bersungut, hidupnya penuh dengan persungutan. Tapi kalau kita punya hati yang rela mau dibentuk, kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan, ikhlas sudah terima saat-saat ini pembentukan Tuhan, prosesnya Tuhan, walaupun sakit saudara. Jangan engkau pernah berkeluh kesah berlebihan, atau engkau menggerutu, ngedumel, bersungut-sungut, waduh bahaya. Saya yakin kita semua sudah mulai belajar akan hal-hal ini. Dan kedepannya selanjutnya kalau saudara diperhadapkan dengan cobaan, peristiwa, sakit, penyakit apapun yang kita alami, coba berpikir dewasa. Logika kita, mindset kita buka. Minta kepekaan dari Tuhan. Kuncinya, kepekaan dari Tuhan. Minta. Bagaimana caranya kita minta kepekaan? Hubungan engkau lebih didekatkan lagi dengan Tuhan. Jangan dekat dengan gadget. Jangan dekat dengan sosial media saja yang bisa. Ada orang udah dikasih media sosial, dikasih fasilitas handphone, gadget, laptop, dan sebagainya, tapi dia gunakan untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal kesenangan dunia, kesenangan sesaat, dan itu salah, saudara. Bahaya. Jadi, untuk kita bisa menerima apa yang menjadi maunya Tuhan, skenarionya Tuhan, itu indah. Kalau kita menyikapnya dengan hal-hal yang indah juga, bagaimana kita mau isi dengan hal-hal yang indah tadi? Maknai hidupmu dengan hal-hal yang positif. Amin. Maknai, saudara. Jangan kita isi hal-hal yang menyukakan hati kita saja. Kita harus tanya Tuhan, seperti apa ini? Saya mau bagaimana? Saya mau bersikap bagaimana? Jangan kita baru juga buka mata, misalnya saudara bangun jam 6 pagi. Misalnya saya lah, baru bangun jam 6 pagi, buka mata, langsung fokus di handphone, fokus di Facebook, di Instagram, fokus di upload ini. Saya juga suka upload, saudara. Saya tidak munafik, saya juga suka kok sharing hal-hal di Facebook. Tapi jangan sampai
kita malah fokus prioritas hal-hal duniawi dan kita nomor 2 dan nomor 3 kan kesekian kan Tuhan, itu salah. Tapi justru kalau kita begitu bangun tidur kita fokus buat Tuhan, saat teduh, begitu bangun mata mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat nafas hidup yang Kau berikan. Amen. Berdoa dulu, baca Alkitab dulu saat teduh, terus kita minta jamahan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya Tuhan pegang kendali rencana kita sepanjang hari ini. Tuhan mengcover setiap langkah kita, melindungi, memimpin, membuka jalan semua urusan kita sepanjang hari. Nah itu saudara akan lihat indahnya dalam genggaman Tuhan. Yes. Kalau saudara sudah hidup dalam genggaman Tuhan, jaminan Tuhan itu pasti ya, firman Allah itu pasti jaminannya. Karena tidak pernah Tuhan lalai menepati janjinya. Tidak pernah. Selalu dia pasti tepati janjinya. Manusia mungkin bisa ingkar janji, bisa bohong, bisa berdusta. Tetapi Tuhan tidak pernah. Amin. Dia selalu pasti suatu saat indah pada waktunya Tuhan pasti buka jalan buat saya dan saudara. Lanjut di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah berhikmat menjalani hidup ini. Cuma 2 poin kok saudara, nggak banyak-banyak. Poin yang pertama tadi, segala sesuatu itu ada masanya. Poin yang kedua, berhikmat menjalani hidup ini. Sekali lagi saya selalu katakan, kita bisa punya ini itu, kita bisa bekerja, kita bisa sekolah. Bukan karena kita pintar, tetapi semua karena hikmat dari Tuhan. Logika kita bisa berpikir, tapi kalau tidak dilandasi dengan firman Tuhan, karena Yohanes 1 ayat 1 kan bilang, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu yang berdiam, ya, logos. Allah itu yang berfirman. Siapa sih Allah itu? Kita mau kenal dari mana? Dari firman-Nya. Dari perintah-perintahnya. Dari peringatan-peringatan firman Tuhan. Bahkan wise, kata-kata yang bijaksana banyak. Kita baca-baca buku rohani. Dari mana? Bukan berarti kita nggak boleh baca-baca buku yang lain, boleh sekali untuk menambah wawasan pikiran kita. Tapi saudara perlu yang namanya hikmat, karena wisdom ya, hikmat itu sangat berharga, sangat berarti, tidak ternilai harganya, tidak bisa diuangkan. Karena orang yang berhikmat itu luar biasa ya, orang yang berhikmat itu dia bisa menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Saudara, saya ambil contoh diri saya sendiri. Bukan saya sombong ya saudara, bukannya saya mau berbangga dengan pencapaian yang sudah saya jalani di masa-masa saya sekolah. Saudara boleh cek ke orang tua atau ke siapapun teman saya, SD, SMP, SMA. Ya puji Tuhan saya selalu ada di peringkat yang nomor 1 atau 2. Maksimal sejelek-jeleknya paling 3 besar atau ranking 5 itu pun cuma 1 semester. Saya kejar lagi semester berikut satu lagi sampai dapat predikat juara umum, siswa teladan. Nah kalau berbicara hikmat di dunia, pada saat saya sekolah dulu, memang saya orang yang tipikal perfeksionis. Segala sesuatunya harus bagus, harus benar, dan nggak boleh salah. Kalau ujian itu kalau salah satu dua, aduh saya penyesal sekali. Aduh kenapa salah tadi? Aduh kok bisa begini? Kok kurang teliti? Aduh kok tadi buru-buru? Jadi aduh sayang. Padahal udah hafal, udah belajar, udah inget. Nah itu yang membuat saya setiap kali belajar, setiap kali sekolah atau kuliah atau les, kursus private, semuanya saya maunya fokus, konsentrasi. Saya minta hikmat Tuhan, kasih saya hikmat, saya kasih kemampuan, supaya saya tidak sia-sia belajar, saya mau banggain orang tua. Ya, puji Tuhan, pada saat SMP, saya tidak pernah bayar uang sekolah, karena gratis ranking 1. Juara 1 gratis SPP. Jadi papa mama itu, kalau mau terima raport, tidak jangan selalu belajar, biar aja mama yang ambil. Jadi raportnya mama yang ambil. Saya selalu tidur kalau bagi raport, jarang saya datang. Giliran pas udah mau kelulusan baru dipanggil, mana yang namanya Esther Octavina atau Vina Wole. Oh ada sebentar, iya mau diterima predikat siswi teladan sepanjang tahun 1999-2000. Dan disitu saya bangga menangis di hadapan Tuhan, saya nangis sama orang tua bahwa saya bisa bikin bangga diri saya sendiri, proud of me. Saya bisa bangga dengan pencapaian saya karena apa? Saya sudah bayar harga. Pulang sekolah tidak tidur, tidak main, tidak jajan, tapi les.
Setiap kali mau belajar tidak ada kata capek, tidak ada kata mengeluh, selalu berusaha bangun subuh dan tidur malam untuk mendapatkan hasil-hasil nilai yang bagus. Itulah ciri khas saya dari kecil. Jadi badannya itu kurus karena susah makan, sibuk pengen belajar terus. Sampai kakak saya bilang, kamu ini kutilang, kurus tinggi langsing, ditiup angin rubuh. Karena belajar dan belajar terus, jarang makan. Makanya saya sering dari kecil masuk ke rumah sakit karena kondisi tubuhnya mungil, tidak diseimbangkan dengan asupan gizi yang masuk makan. Saudara, itu bicara masalah hikmat duniawi. Nah, kalau hikmat yang dari Tuhan, seperti Salomo dikatakan, kamu mau minta apa? Dia minta hikmat, ya kan? Hikmat itu, didikan itu sungguh indah kalau kita mau menyikapinya dengan benar, menyikapinya dengan bijaksana. Tergantung dari diri saudara sendiri. Kenapa pengkhotbah katakan untuk segala sesuatu adalah kesia-siaan. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Supaya kita memahami dalam diri kita bahwa ada yang sia-sia. Gitu. Harus balance ya, saudara. Untuk menyikapi hal ini. Kalau kita meminta Tuhan untuk memberikan hikmat, saudara percaya bahwa dalam hikmat dari Tuhan engkau akan bisa mengambil keputusan. Kalau kita sudah ambil keputusan, kita bertanya sama Tuhan, kita minta sama Tuhan hikmat yang seperti apa, saudara tidak akan salah melangkah karena engkau sudah bertanya sama Tuhan, engkau sudah minta pimpinan kuasa Tuhan memberikan engkau hikmat, kemampuan untuk berpikir, untuk menilai. Saya tidak percaya horoskop ya, bintang, tetapi dari tanggal lahir saya di tanggal 9 Oktober itu simbolnya adalah Libra, itu bintang, timbangan. Kenapa simbolnya timbangan? Berarti dalam menjalankan segala sesuatunya harus balance, harus ada keseimbangan. Nah, saudaraku yang terkasih, ada plus dan ada minus. Ada kurangnya, ada lebihnya. Ada sebab dan ada akibat. Ada suka dan ada duka. Jadi itu yang tadi kembali di ayat-ayat yang ke-12, 13 dan ayat dari pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14 itu, di sana ada fase-fase kehidupan manusia, 7 hal dan lebih, beberapa poin-poin yang tadi kita sudah bicara. Ada waktu kita menanam, ada waktu kita mencabut, ada waktu kita mencari dan kita membuang, ada waktu kita saudara menabur, ada waktu kita menuai. Jadi sekarang minta sama Tuhan, kasih hikmat saya ya Bapa, berikan saya kemampuan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan, untuk merencanakan segala sesuatu dalam hidup saya seperti apa ini Tuhan. Saya belum tahu, karena peristiwa ke depannya itu masih panjang. Kalau kita di tahun ini baru masuk tanggal 11 Maret ya. Iya. 11 Maret 2021. Berarti masih ada kurang lebih 9 bulan lagi yang akan kita lewati di tahun 2021 ini. Masih misterius, kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di jam-jam berikut dan di besok dan seterusnya di bulan-bulan mendatang. Kita masih belum pahami dengan benar. Walaupun kita berencana, tetapi ayat firman Tuhan lain katakan manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Amin. Tuhan yang menentukan. Hidup kita ada dalam kendalinya Allah kok. Nggak usah takut, saudara. Nggak usah kekhawatiran yang berlebihan, lebay. Terlalu, aduh, cemas, takut, gelisah. Ada kurang lebih, kalau saya tidak salah, 300-an lebih ya. Di firman Allah mengatakan, jangan takut, dan jangan takut. Ya, ada banyak di pasal, di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Firman Tuhan diulang-ulang, ayat-ayat menegaskan bahwa kita tidak perlu takut sebetulnya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tetapi kenapa manusia kita seringkali lebih besar, aduh Tuhan tak takut, ya aduh Tuhan, oh tolong Tuhan, oh sudah mampu kita. Jadi kita membatasi kuasa Tuhan. Kita membatasi logika kita berpikir, oh aduh Tuhan, oh sudah bisa, oh tidak mungkin, oh salah ini, oh aduh takut, aduh kecewa, aduh pusing, aduh bingung, aduh bagaimana ini. Nah itu yang salah, saudara. Jadi nggak usah lebay juga kalau berdoa juga.
Nggak usah terlalu kita yang aduh bagaimana ini Tuhan, so menangis kayak so mulai ere-ere donci minta-minta yang aneh-aneh begini. Aduh saudara, di dalam Roma aja bilang sebelum mulut kita ini mengeluarkan perkataan, Tuhan sudah lebih tahu isi hatimu. Yes. Dalam hatimu Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah kenal engkau, pribadimu Tuhan sudah paham kok. Sebenarnya Tuhan mau ngetes kita, mau nguji kita, layak nggak kita terima berkat itu? Layak enggak kita dapat jawaban itu? Wow, ini disingkapkan lagi ya rahasia-rahasia firman-Nya. Jadi ada pencerahan baru lagi dalam cara berpikir kita. Kalau kita mengukur segala sesuatu dari logika kita, dari cara berpikir kita, saudara salah besar. Walaupun engkau S1, S2, S3, S-teler sekalipun, saudara tidak pernah mungkin bisa menyelami juga. Saudara juga tidak bisa menyelami betapa dahsyatnya Tuhan, betapa panjang dan lebar dan luasnya kasih Allah, pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa ukur dari cara berpikir kita. Jadi jangan membatasi kuasa Allah bekerja. Salah. Kita harus bisa benar-benar minta Tuhan kasih saya hikmat supaya saya mengerti apa maunya Tuhan. Supaya saya bisa menjalankan semua rencana saya, menjalankan semua cita-cita saya, sekolah saya, pendidikan saya, pekerjaan saya, pelayanan saya. Minta hikmat saudara, minta hikmat. Gratis kok, nggak dibayar. Tuhan mau kasih gratis. Yang penting kita minta. Kan Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan. Betul. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan buatmu. Tapi kadang kita gengsi sih. Gengsi, ngomong-ngomong sama Tuhan kayak berat. Saya tahu kok kita, kita pernah kok kalau kita sok-sokan begitu, sombong duluan, merasa diri bermegah, merasa mampu, merasa kuat, ya itu bahaya. Hati-hati. Disitulah Tuhan, bagaimana kok kita mau buka jalan, ngana cara hidup salah. Ngana sok tahu, sombong kok ngana, merasa diri mampu, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi betul. Kalau dia merasa kita kok so kaya, kita kok so ini, so itu, so pintar, kita kok majelis daerah, majelis wilayah, majelis pusat, majelis dapur. tidak selamanya ya saudara. Coba lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi, lebih berhikmat lagi menjalani hidup ini. Saudara, sungguh indah kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak usah memaksakan diri. Karena apa yang Tuhan kehendaki pasti itu yang terbaik buat kita. Yes. Di ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Saudara, di ayat yang ke-11 itu ayat yang terkenal ya. Dimulai perkataan ia. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Jadi, luar biasa, haleluya. Bahwa Tuhan memberikan segala sesuatunya itu pasti di waktu yang indah. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, tapi pas waktunya itu indah, timingnya tepat. Ya. Jadi porsinya itu tepat, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi jangan juga saudara berdoa untuk memuaskan keinginan kedagingan kita, tapi sesuailah kebutuhan kita. Apa yang kita perlu, apa yang kita butuh, itu kita berdoa sesuai dengan itu. Maka Tuhan akan kasih juga sesuai dengan yang kita perlukan kok. Bahkan kadang lebih, di 1 Korintus 2 ayat 9 tadi. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang Tuhan siapkan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam garis bawahi kalimat tanda kutip mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, berarti totalitas hidup kita, penyerahan diri kita untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk orang tua, tetapi buat Tuhan. Seperti lagu pujian, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapa? Gak ada, nobody, satupun gak ada orang yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus.
Mau Amin. kelaparan, mau kematian, mau kekurangan, mau kesakitan, mau bencana apapun, kebanjiran sekalipun, kebakaran seperti yang saya alami kebanjiran di 2020, habis harta benda, tidak bisa membuat kita terpisah dari kasih Kristus terhadap kita. Yes. Itulah real firman ini. Ini kenyataan dari ayat-ayat ini bahwa jaminan Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Amin. Wow. Kalau kita ikut Tuhan itu pasti ya saudara, bukan tidak pasti. Yes, benar. Kalau kita ikut Tuhan itu bukan teologi kemakmuran, bukan, tapi jaminan Tuhan. Karena setiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Dan jalan hidup kita, jalan orang benar itu seperti cahaya yang apa? Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Yes. Jadi kalau ada firman di hatimu, di pikiranmu, di perkataanmu ada firman Tuhan, di situ engkau akan melihat mujizat Allah. Amin. Yes. Di situ engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang datang indah pada waktunya. Haleluya. Jadi firman Tuhan yang singkat ini saya mau bagikan bahwa ketika engkau menerima pola hidup ritme yang Tuhan berikan untuk engkau jalani, saudara jalanilah dengan penuh ketulusan hati. Yes. Kuncinya yang pertama bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi Tuhan itu adil, Dia setia dan adil. Dia mau kita menjalankan sesuatu dalam porsi sewajarnya saja. Seimbang kok. Dan yang kedua, kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa menerima segala sesuatunya, kita bisa berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Seperti saya terus singgung, manusia berencana tetapi Tuhan pasti yang menentukan. Kalau Tuhan sudah tentukan, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan sudah menempatkan, tidak pernah salah. Tuhan sudah tetapkan kita seperti A, B, C, D saat ini.